warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini bagaimana kabarnya? Apakah sehat selalu? Sehat ya semuanya? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam mata kuliah mesin konversi energi. Sebelum perkuliahan, saya akan membacakan deskripsi mata kuliah mesin konversi energi ini, di mana mata kuliah mesin konversi energi ini terdiri dari 2 SKS yang ditempuh oleh teman-teman yang duduk di semester 5. Kemudian dosen pengampunya adalah saya, Zain Lilahul Haq. Untuk teman-teman yang menempuh mata kuliah ini harus sudah lulus mata kuliah prasyarat berupa fisika, matematika, perpindahan kalor dan massa, mekanika fluida, dan termodinamika. Nah, mata kuliah ini akan digelar 1 minggu sekali pada hari Kamis pukul 18.00 sampai dengan 19.50 melalui online meet via Google Meet. Kemudian untuk deskripsi mata kuliah, pada perkuliahan ini teman-teman akan mempelajari konsep dan prinsip sistem-sistem konversi energi konvensional meliputi siklus uap, turbin gas, motor bakar, dan energi hidro. Dan untuk renewable energinya, teman-teman akan mempelajari energi angin, energi surya, dan gelombang laut. Untuk yang kita pelajari meliputi parameter performasi, ragam teknologi sistem, beserta subsistem dan komponen penyusunnya. Nah, untuk capaian pembelajaran mata kuliah mesin konversi energi ini adalah mahasiswa mampu menganalisa suatu permasalahan yang berkaitan dengan teknologi konversi energi berdasarkan konsep alternatif eco-green energy, baik secara kinerja individu maupun berkelompok dengan tim. Untuk pokok bahasan yang kita pelajari pada mata kuliah ini meliputi energi konvensional yang terdiri dari motor bakar, siklus motor bakar, serta turbin gas. Kemudian kita akan mempelajari siklus termodinamika, yaitu mesin tenaga uap dan turbin uap. Kemudian kita akan mempelajari mengenai renewable energy meliputi energi air, surya, gelombang laut, dan angin. Perkuliahan ini akan dilaksanakan dengan roadmap sebagai berikut. Pada minggu pertama, kita akan mempelajari mengenai pengertian mesin konversi energi dan sumber daya. Untuk selanjutnya, di minggu kedua, kita akan mempelajari hukum termodinamika dan hukum-hukum dasar lain yang menjadi fundamental dari proses pembelajaran mesin konversi energi. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai fuel system, gas turbin, siklus kerja dari energi konvensional, serta turbin uap. Pada minggu ke-7, kita akan ada evaluasi berupa ETS. Kemudian di minggu ke-8, kita akan belajar mengenai motor bakar, perhitungan turbin, renewable energy secara umum, baik secara sistem maupun secara performanya. Kemudian kita akan belajar mengenai renewable energy secara khusus, yaitu siklus tenaga matahari, siklus air, siklus ombak, angin, dan pada minggu ke-15 kita akan mengkombinasi renewable energy tersebut melalui sistem hybrid. Untuk minggu ke-16 kita akan ada evaluasi berupa EAS. Proses penilaian dari mata kuliah ini terdiri dari NTS dan NAS, di mana nilai akhir didapatkan dari rata-rata nilai NTS dan NAS. Untuk NTS, kita ada komponen absensi kehadiran yang berbobot 20%,
kuis 20%, tugas 30%, dan ETS 30%. Kemudian pada NAS kita juga akan mempertimbangkan absensi, kuis, tugas, dan NAS dengan bobot yang sama. Nah, apakah hari ini teman-teman sudah siap belajar? Siap ya? Siap. Siap, Bu. Siap. Ya, teman-teman, hari ini kita bertemu di mata kuliah mesin konversi energi untuk perkuliahan minggu kedua. Sesuai dengan kontrak kuliah yang telah saya sampaikan di minggu kemarin, bahwa untuk minggu ini kita akan membahas mengenai pengertian energi dan sistem konversi daripada energi itu sendiri. Nah, untuk pembelajaran kali ini, saya harap di akhir mata kuliah nanti teman-teman mampu menjelaskan mengenai sumber-sumber energi serta pemanfaatan dari energi. Selain itu, di akhir perkuliahan ini saya juga mengharapkan bahwa teman-teman nanti mampu menjelaskan dasar-dasar dari proses konversi energi. Apakah mungkin bisa dipahami ya yang kemarin itu kontrak kuliahnya? Sudah, Bu. Paham, Oke, Bu. paham. Oke, untuk memulai perkuliahan hari ini, mari kita memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim agar apa yang kita lakukan hari ini membawa berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke. Hari ini saya akan menggunakan PowerPoint untuk menjelaskan materi. Apakah mungkin layarnya sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, oke, terima kasih. Nah, kemarin itu di pertemuan pertama kan saya sempat menanyakan cita-cita teman-teman mengenai apa sih cita-citanya. Nah, teman-teman kemarin sudah ada nih yang menjawab, oh Bu, saya mau kerja di Pertamina, saya mau kerja di PLN, ada juga yang ternyata mau jadi wirausaha. Nah, kemarin itu berdasarkan penjelasan yang telah saya lakukan bahwa apapun pekerjaan teman-teman nantinya akan berhubungan dengan mesin. Mengapa? Karena sebagaimana yang kita tahu bahwa mesin itu dapat mempermudah kinerja kita. Jadi kalau misalnya kita itu harusnya membuat kue, satu hari bisa 10 loyang nih kalau dikerjain secara manual. Nah, apabila kita menggunakan mesin, maka bisa 100 loyang. Nah, itu termasuk fungsi daripada mesin. Jadi apapun pekerjaan teman-teman nantinya akan berhubungan dengan mekanisme mesin. Nah, yang kita akan bahas di sini adalah mesin konversi energi. Nah, apa itu mesin konversi energi? Mungkin di awal saya bisa dibantu dengan Virus. Mbak Virus, mesin itu contohnya apa ya yang Mbak Virus tahu? Oven tadi, Bu, contohnya Ibu. Selain itu Mbak Virus? Motor mungkin ya, Bu? Oke, motor. Bagus sekali. Nah, kalau konversi itu apa ya Mbak Afira? Kalau konversi yang saya pahami sih itu kayak merubah gitu, Bu. Betul sekali, konversi itu merubah, misalnya merubah satuan atau merubah mata uang dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, kalau energi, kemarin kan kita sudah bahas, kalau energi itu adalah usaha suatu sistem untuk melakukan sesuatu gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita simpulkan dari pernyataan-pernyataan tadi, mesin konversi energi itu adalah alat atau suatu sistem yang dapat diubah dari suatu bentuk energi ke bentuk energi lain yang lebih berguna, seperti itu. Nah, ini ya, jadi di sini itu kalau mesin sendiri kita bisa mengartikan dia sebagai alat mekanik ataupun elektrik gitu ya, mengubah suatu energi menjadi gerak boleh dan dia itu berfungsi untuk mempermudah pekerjaan manusia. Nah, mengapa kita membutuhkan mesin? Nah, di sini mesin itu punya keuntungan, yaitu dia itu satu, lebih efisien dan teliti, kemudian dia lebih higienis. Jadi kalau tadi nih, misalnya kemarin kan Mas Adip mau bikin wirausaha ya, mau bikin toko kue. Nah, berarti kalau dia menggunakan mesin otomatis dia lebih higienis karena tidak bersentuhan dengan tangan manusia. Nah, kemudian dia dapat mengurangi biaya produksi, di mana sekali produksi dia bisa menghasilkan semakin banyak barang. Kemudian waktunya itu lebih singkat, jadi lebih cepat dalam proses produksinya. Namun mesin sendiri dia memiliki kekurangan, yaitu dia menimbulkan polusi, ya selalu ada gas sisa polutannya dan dapat mengurangi tingkat lapangan kerja. Nah, di sini ada berbagai bentuk nih mesin konversi energi. Di sini ada peralatan elektronik dan non elektronik. Nah, kemudian
Untuk energi sendiri, kira-kira Mbak Afira bisa dengar saya? Bisa, Bu. Apa itu sifat energi Mbak Afira kira-kira? Energi itu kekal. Kekal, betul sekali. Nah, kalau misalnya Mbak Anggi, kira-kira sumber energi renewable itu apa Mbak Anggi? Kurang tahu, Bu. Belum Oh. pernah belajar sebelumnya. Oke, kalau gitu kita pecah dulu. Untuk re itu artinya bisa diulang kembali. New berarti baru. Berarti di sini energinya itu ada renew, bisa diperbarui atau digunakan kembali, renewable energy. Contohnya di sini kita punya air, angin, terus habis itu ada energi geothermal. Sedangkan untuk non renewable berarti kira-kira apa Mas Adib? Yang tidak bisa diperbarui ya Bu ya? Iya, betul sekali. Nah, contohnya ini Bu, yang saya agak bingung. Minggu lalu saya nggak masuk Bu. Oh iya, tidak apa-apa. Untuk non-renewable itu non-renewable, berarti non itu artinya tidak, renewable artinya diperbarui. Tidak dapat diperbarui. Contohnya apa, gas? Bumi. Ada minyak bumi. Oh ya, Betul minyak bumi. sekali. Nah, sampai sini bisa paham ya semuanya? Sudah, Insya Allah Bu. Paham, Bu. Sudah. Oke. Nah, ini adalah skema dari pembagian energi, di mana dia energi kalau berdasarkan sifat, tadi sudah disebutkan Mbak Afira, dia itu ada yang kekal. Kemudian dia bisa diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Teman-teman harus mengingat hukum Newton 1. Nah, sedangkan untuk energi apabila diklasifikasikan berdasarkan sumber dayanya, itu ada yang renewable, dia itu ada angin, air, dan panas bumi, ada ombak juga ya. Dan ada non-renewable energy, dia itu dari batu bara dan gas alam. Apakah mungkin sampai sini ada pertanyaan dari teman-teman? Ataukah sudah jelas? Jelas sekali Bu. Jelas sekali, oke. Nah, kemudian dari bentuk perubahan energi, saya itu punya energi mekanik, di mana dia terdiri dari potensial dan kinetik, energi listrik, termal, nuklir, elektromagnetik, dan kimia. Nah, mungkin untuk Mbak Fairuz, kira-kira energi kimia itu contohnya apa ya? Maaf, Bu, belum tahu. Kenapa ragu ya sepertinya. Nah, untuk energi kimia tuh teman-teman banyak sekali temui di kehidupan sehari-hari. Misalnya aja ada bensin, terus habis itu ada diesel atau solar, terus habis itu ada makanan. Nah, makanan yang teman-teman makan itu kan dia CXHY sama OZCHO. Dia itu terdiri dari ikatan kimia karbohidrat. Nah, dia nanti akan diurai menjadi energi. Itu termasuk jenis energi kimia. Kalau thermal kita punya energi geothermal. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas, jadi nanti dari energi kita kelompokkan jadi dua, yaitu mesin konversi energi yang dia itu sistemnya non-renewable, dia ada motor, gas turbin, kompresor, dan ada yang menggunakan energi renewable atau alternatif energi, ada turbin, fuel cell, solar cell, dan refrigeran. Oke, nah untuk tugas selanjutnya teman-teman nanti tolong dibagi ya menjadi satu kelompok 4 orang ya. Nanti kan di sini ada 40 anak. Saya mohon nanti setiap kelompok isinya 4 orang. Teman-teman mencari skema daripada alternatif energi, nanti dibagi. Ada yang membahas mengenai turbin air, turbin angin, energi tidal, geothermal, fuel cell, solar cell, refrigeran. Setelah itu ada yang membahas mengenai ombak dan lain sebagainya. Nanti kita akan membagi menggunakan lot. Untuk minggu depan, teman-teman saya harap menyediakan PowerPoint mengenai skema dari cara kerja energi alternatif itu, kekurangan, kelebihannya, dan kendalanya ya. Jadi nanti kendalanya kira-kira apa, teman-teman bisa cari skemanya juga dari paper. Bisa ya, kemarin sudah saya ajari menggunakan Google Scholar. Nah, oke. Iya. Apa ada pertanyaan teman-teman? Tidak, Bu. Oh, tidak. Belum, Bu. Jadi ada Bu. Oke. Nah,
untuk materi selanjutnya, nanti minggu depan kita akan membahas mengenai energi pembakaran dalam dan energi pembakaran luar. Nah, saya harap teman-teman minggu depan bisa presentasi dengan cepat ya. Saya akan memilih beberapa kelompok dan nanti teman lainnya mengomentari. Nah, setelah presentasi selesai, nanti kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, untuk materi ini berarti saya dapat simpulkan bahwa tadi teman-teman berdasarkan pretest sudah bisa ya mengetahui sifat daripada energi, cara konversinya, gitu ya. Tadi sudah disebutkan oleh Mbak Fairuz, cara kerjanya gimana. Nah, saya harap nanti teman-teman mengulangi lagi pembelajarannya di rumah. Ada pertanyaan? Saif, silahkan kalau mau tanya, angkat tangan. Iya, selamat malam Bu. Izin bertanya Bu. Iya. Untuk tadi kan di situ ada gambar setrika. Jadi Iya. yang saya ingin tanyakan, apakah setrika itu termasuk mesin konversi energi atau tidak Bu? Sedangkan kenapa kok itu dimasukkan seperti itu? Terima kasih Bu. Oke, terima kasih banyak, pertanyaannya cukup baik ya. Oh, ini teman-teman harus berpikir kritis ini ya. Untuk setrika sendiri kalau dilihat berdasarkan terminologinya, dia termasuk mesin konversi energi Saif ya, karena dia bisa mengubah satu bentuk energi ke bentuk energi yang lain, dimana kalau setrika itu dia kan dari energi listrik ya ke energi panas. Nah, sedangkan untuk yang apakah dia termasuk mesin konversi energi secara terminologi benar, namun secara pembahasan kita tidak akan membahas sistem yang elektrik, karena nanti kita akan membahas sistem-sistem yang mekanik seperti yang saya jelaskan di minggu pertama kemarin. Seperti itu. Apakah bisa dipahami, Saif? Baik Bu, terima kasih atas jawabannya Bu. Oke. Nah, untuk materi selanjutnya, nanti minggu depan kita akan membahas mengenai energi pembakaran dalam dan energi pembakaran luar. Nah, saya harap teman-teman minggu depan bisa presentasi dengan cepat ya. Saya akan memilih beberapa kelompok dan nanti teman lainnya mengomentari. Nah, setelah presentasi selesai, nanti kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, untuk materi ini berarti saya dapat simpulkan bahwa tadi teman-teman berdasarkan pretest sudah bisa ya mengetahui sifat daripada energi, cara konversinya, gitu ya. Tadi sudah disebutkan oleh Mbak Fairuz, cara kerjanya gimana. Nah, saya harap nanti teman-teman mengulangi lagi pembelajarannya di rumah. Kalau tidak ada pertanyaan kelasnya saya akhiri. Teman-teman sehat selalu ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Bu. Terima kasih.